Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara seiman. Selamat datang di channel kita yang membahas kajian Islam mendalam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang zikir sebagai jalan ma'rifatullah. Zikir bukan hanya sekadar pengulangan kata, tetapi sarana untuk mengenal Allah secara hakiki, membersihkan hati, dan meningkatkan kualitas iman. Semoga dalam pembelajaran kita kali ini, kita bisa membuka hati, memahami makna zikir dengan lebih dalam, dan mendapatkan keberkahan dari Allah dalam setiap ilmu yang kita pelajari. Mari kita bersama-sama menapaki jalan spiritual ini dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan rasa cinta kepada Allah. Pengantar ma'rifatullah dan peran zikir. Ma'rifatullah adalah konsep yang sangat penting dalam ajaran tasawuf, yang berarti pengenalan hakiki seorang hamba terhadap Allah, menyadari keagungannya, dan merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Berbeda dengan sekadar pengetahuan intelektual tentang Allah, ma'rifatullah menekankan pengalaman batin yang mendalam, di mana hati dan jiwa manusia benar-benar menyatu dengan kesadaran akan Allah. Konsep ini berakar dari ajaran Al-Quran dan hadis yang menekankan pentingnya hati dalam mengenal Tuhan. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak." Ayat ini menunjukkan bahwa zikir adalah sarana utama untuk menghidupkan hati agar senantiasa sadar akan kehadiran Allah. Zikir sendiri tidak terbatas pada pengulangan kalimat tertentu, tetapi mencakup penghayatan, konsentrasi, dan pengaktifan hati dalam setiap ibadah dan aktivitas sehari-hari. Zikir menjadi jalan bagi manusia untuk menyingkap tabir duniawi yang menutupi cahaya hati. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa hati yang dipenuhi zikir akan menjadi cemerlang dan mampu mengenali tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan zikir, manusia belajar membedakan antara kehendak nafsu dan kehendak Allah, menumbuhkan ketenangan batin dan kedekatan spiritual. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah, "Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati." Hadis ini menegaskan bahwa zikir bukan sekadar formalitas, tetapi memberi kehidupan spiritual yang sejati, membuka pintu hati untuk ma'rifatullah. Selain itu, zikir juga memiliki fungsi psikologis dan spiritual yang luas. Dengan mengingat Allah, hati manusia menjadi lebih tenang, fokus, dan mampu menghadapi ujian hidup dengan kesabaran. Zikir yang dilakukan dengan penuh penghayatan mengajarkan manusia untuk selalu bersandar pada Allah, menyadari bahwa segala sesuatu berasal darinya dan kembali kepadanya. Ulama sufi klasik seperti Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam menekankan bahwa zikir adalah sarana pembersihan hati dari sifat tercela seperti kesombongan, iri, dan nafsu yang tidak terkendali. Hati yang bersih dari kotoran spiritual inilah yang mampu merasakan kehadiran Allah secara nyata. Sehingga ma'rifatullah bukan lagi sekadar konsep, tetapi pengalaman hidup yang dirasakan secara langsung. Zikir juga menjadi alat transformasi diri. Melalui zikir, manusia belajar untuk menata niat, menyeimbangkan emosi, dan mengarahkan seluruh perbuatan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Dengan konsistensi dalam zikir, manusia dapat menembus lapisan-lapisan keangkuhan diri, menghapus keterikatan pada dunia, dan mendekatkan hati kepada Allah. Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. "Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu." Ayat ini menegaskan adanya timbal balik spiritual antara zikir manusia dan perhatian Allah terhadap hambanya, menekankan bahwa pengingatan diri kepada Allah membawa manusia pada pengalaman ma'rifatullah yang nyata. Secara keseluruhan, zikir adalah fondasi utama dalam perjalanan menuju ma'rifatullah. Zikir bukan sekadar ritual, tetapi jalan spiritual yang menyatukan hati dan pikiran dengan kehadiran Allah. Melalui zikir, manusia dapat memahami hakikat dirinya, dunia, dan Tuhannya, sehingga setiap nafas, kata, dan tindakan menjadi refleksi kesadaran spiritual. Bab-bab berikutnya akan membahas secara lebih mendalam jenis-jenis zikir, tekniknya, hambatan yang mungkin muncul,
dan bagaimana zikir membimbing manusia menuju ma'rifatullah secara bertahap dan konsisten. Zikir dalam Al-Quran dan hadis Tom. Zikir merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki dasar kuat dalam Al-Quran dan hadis. Zikir dalam bahasa Arab berarti mengingat atau menyebut, dan dalam konteks spiritual, zikir berarti mengingat Allah dengan lisan, hati, dan tindakan. Zikir tidak hanya bersifat formal atau seremonial, tetapi merupakan cara untuk menanamkan kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 152 berfirman, "Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu." Ayat ini menegaskan adanya hubungan timbal balik antara zikir manusia dan perhatian Allah terhadap hambanya. Zikir tidak hanya memurnikan hati, tetapi juga meningkatkan kedekatan spiritual, memperkuat iman, dan membimbing manusia menuju pengenalan hakiki terhadap Allah, yaitu makrifatullah. Selain itu, Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 juga menekankan pentingnya zikir. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ayat ini menunjukkan bahwa zikir adalah kewajiban bagi orang beriman dan sarana untuk menjaga hati tetap hidup secara spiritual. Zikir bukan sekadar pengucapan kata-kata, tetapi juga penghayatan dalam hati yang menyadari keagungan Allah. Dalam perspektif tasawuf, zikir berfungsi sebagai cermin hati yang memantulkan cahaya kebenaran dan menghapus kegelapan nafsu. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa zikir adalah jalan untuk membuka pintu hati, membersihkan jiwa dari pengaruh duniawi, dan meningkatkan kesadaran spiritual. Hadis pun menekankan peran zikir sebagai sarana hidup bagi hati. Hadis riwayat Abu Hurairah menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati." Pernyataan ini menegaskan bahwa zikir memberi kehidupan spiritual, membuka mata batin, dan menuntun manusia pada kesadaran hakiki akan Allah. Zikir yang dilakukan dengan penghayatan dan konsentrasi juga menumbuhkan ketenangan hati, menahan nafsu, dan mengajarkan sabar dalam menghadapi ujian hidup. Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Zikir memberikan ketentraman yang sejati, bukan hanya ketenangan lahiriah, melainkan kedamaian yang lahir dari pengenalan Allah. Selain zikir lisan, ada juga zikir hati, yaitu mengingat Allah secara batin, menelusuri tanda-tanda kebesarannya, dan merasakan kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadis riwayat Abu Darda menyebutkan, "Barang siapa yang selalu mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya, dan hatinya akan dipenuhi cahaya." Zikir hati merupakan inti dari perjalanan spiritual, karena penghayatan batin memungkinkan manusia merasakan ma'rifatullah secara langsung. Zikir yang konsisten juga mengajarkan manusia untuk menyesuaikan seluruh perbuatan dan ucapan dengan kesadaran akan Allah, sehingga setiap aktivitas menjadi ibadah. Para ulama sufi menekankan bahwa zikir tidak boleh dilakukan setengah hati atau sekadar formalitas. Menurut Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, zikir yang benar adalah zikir yang menghadirkan hati sepenuhnya, menghubungkan lisan, hati, dan tindakan dalam kesadaran penuh akan kehadiran Allah. Zikir yang demikian menjadi sarana penyucian diri dan pembuka pintu ma'rifatullah. Dengan memahami zikir melalui Al-Quran dan hadis, seorang hamba tidak hanya mengetahui pentingnya zikir secara teoritis, tetapi juga dapat menginternalisasi zikir sebagai pengalaman spiritual yang menghidupkan hati, memperkuat iman, dan mendekatkan diri kepada Allah. Secara keseluruhan, zikir dalam Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa mengingat Allah adalah jalan utama menuju kesadaran spiritual dan ma'rifatullah. Zikir tidak hanya membimbing hati untuk selalu hidup dalam kesadaran Allah, tetapi juga menanamkan kedalaman spiritual yang mendorong manusia untuk hidup selaras dengan kehendaknya. Dalam bab-bab berikutnya, kita akan membahas lebih mendalam bagaimana zikir membersihkan hati, jenis-jenis zikir, dan praktik zikir yang membawa manusia menuju pengalaman ma'rifatullah yang hakiki. Zikir sebagai sarana pembersihan.
Hati. Hati merupakan pusat pengenalan terhadap Allah, dan dalam perspektif tasawuf, hati yang bersih adalah prasyarat utama untuk mencapai ma'rifatullah. Zikir berperan sebagai sarana pembersihan hati dari kotoran spiritual, yaitu sifat-sifat tercela seperti kesombongan, iri, dengki, dan ketergantungan berlebihan pada dunia. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan bahwa hati yang dipenuhi zikir akan menjadi cemerlang dan mampu mengenali tanda-tanda kebesaran Allah dalam ciptaannya. Dengan demikian, zikir tidak hanya meningkatkan kedekatan spiritual, tetapi juga memurnikan hati agar mampu menerima cahaya pengenalan Allah secara hakiki. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan, "Tidaklah hati manusia menjadi tentram kecuali dengan zikir Allah." Pernyataan ini menegaskan bahwa ketentraman batin dan kesucian hati tidak dapat dicapai tanpa mengingat Allah secara kontinu. Proses pembersihan hati melalui zikir tidak sekadar pengulangan kata-kata, tetapi juga menuntut penghayatan dan konsentrasi. Zikir lisan seperti membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, berfungsi untuk menanamkan rasa takut, harap, dan cinta kepada Allah. Zikir hati di sisi lain memungkinkan manusia untuk menginternalisasi kehadiran Allah dalam setiap nafas, pikiran, dan tindakan, sehingga setiap aktivitas sehari-hari menjadi sarana ibadah. Ulama sufi menekankan bahwa zikir yang hanya dilakukan secara lahiriah tanpa penghayatan hati tidak akan membawa hasil spiritual yang maksimal. Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam menegaskan bahwa zikir harus dilakukan dengan sepenuh hati agar mampu membersihkan batin dari pengaruh duniawi yang menutupi cahaya kesadaran terhadap Allah. Zikir juga membentuk kesadaran diri terhadap kelemahan dan ketergantungan manusia kepada Allah. Hati yang zikir menjadi peka terhadap kekurangan diri dan menumbuhkan kerendahan hati. Dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 16, Allah berfirman, "Barang siapa yang berzikir kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepadanya." Ayat ini menunjukkan bahwa zikir tidak hanya membersihkan hati, tetapi juga membuka jalan bagi manusia untuk mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah. Dengan hati yang bersih, manusia mampu membedakan antara suara nafsu dan suara hati yang diilhami oleh Allah, sehingga zikir menjadi alat transformasi diri yang efektif dalam mencapai ma'rifatullah. Selain fungsi spiritual, zikir juga memiliki efek psikologis yang nyata. Dengan rutin berzikir, manusia mengalami ketenangan batin, fokus yang lebih baik, dan kemampuan untuk menghadapi tekanan hidup dengan sabar. Zikir yang dilakukan dengan penghayatan membangun keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan, sehingga setiap aspek kehidupan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam perspektif tasawuf, hati yang bersih dari kotoran spiritual akan mampu merasakan kehadiran Allah secara langsung, sehingga ma'rifatullah bukan lagi sekadar pengetahuan, tetapi pengalaman batin yang nyata. Kesimpulannya, zikir adalah sarana utama untuk membersihkan hati dan menyiapkan manusia menuju ma'rifatullah. Dengan zikir, hati yang gelap oleh nafsu dan keterikatan duniawi menjadi terang, penuh kesadaran akan kehadiran Allah, dan mampu menempatkan diri dalam posisi hamba yang tunduk, rendah hati, dan dekat kepada Tuhannya. Zikir yang konsisten, baik melalui lisan, hati, maupun perbuatan, adalah kunci untuk membuka pintu batin, menyucikan diri, dan merasakan keagungan Allah secara langsung. Oleh karena itu, zikir bukan hanya ibadah tambahan, tetapi fondasi spiritual yang esensial dalam perjalanan menuju ma'rifatullah. Jenis-jenis zikir dan fungsinya. Zikir memiliki beragam bentuk dan fungsi yang masing-masing bertujuan menuntun manusia menuju pengenalan hakiki terhadap Allah, yaitu ma'rifatullah. Secara umum, zikir dibagi menjadi 3 jenis utama: zikir lisan, zikir hati, dan zikir perbuatan. Masing-masing jenis zikir memiliki karakteristik, teknik, dan tujuan tertentu, namun semuanya berfungsi untuk membersihkan hati, memperkuat iman, dan meningkatkan kesadaran spiritual. Pemahaman mengenai jenis-jenis zikir penting agar seorang hamba dapat menyesuaikan metode zikir dengan kondisi hati dan kehidupan sehari-hari,
sehingga zikir menjadi pengalaman spiritual yang nyata dan bukan sekadar rutinitas formal. Pertama, zikir lisan adalah zikir yang diucapkan dengan mulut atau lisan, seperti membaca kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, dan berbagai doa lainnya. Zikir lisan membantu menanamkan kesadaran akan Allah dalam pikiran dan jiwa melalui pengulangan kata-kata yang penuh makna. Hadis riwayat Abu Hurairah menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mengucapkan Subhanallah 100 kali sehari, maka dihapuskan dosanya meski sebanyak buih di lautan." Zikir lisan berfungsi sebagai pengingat eksternal yang menghidupkan hati, menenangkan jiwa, dan memperkuat koneksi spiritual dengan Allah. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa zikir lisan harus dilakukan dengan kesadaran penuh, sehingga kata-kata yang diucapkan tidak kosong dan menjadi sarana pembersihan hati dari pengaruh duniawi. Kedua, zikir hati adalah zikir yang dilakukan secara batin, yaitu mengingat dan menyadari kehadiran Allah dalam setiap pikiran, perasaan, dan gerak tubuh. Zikir hati lebih halus dan bersifat internal, menekankan penghayatan, pengenalan, dan perenungan. Zikir hati memungkinkan manusia merasakan keagungan Allah dalam setiap momen hidup, dari tidur, makan, hingga bekerja. Hadis riwayat Abu Darda menyebutkan, "Barang siapa yang selalu mengingat Allah dalam hatinya, maka Allah akan mengingatnya dan hatinya akan dipenuhi cahaya." Zikir hati menjadi inti perjalanan spiritual karena penghayatan batin memungkinkan manusia merasakan ma'rifatullah secara langsung. Tanpa zikir hati, zikir lisan hanya menjadi formalitas. Sementara zikir hati menjadikan setiap pengalaman hidup sebagai sarana pengenalan Allah. Ketiga, zikir perbuatan adalah zikir yang diwujudkan melalui tindakan sehari-hari, di mana setiap aktivitas diarahkan sebagai bentuk pengingat Allah. Misalnya, bekerja dengan niat ibadah, bersedekah, atau menolong sesama menjadi zikir nyata yang mengingatkan hati pada kehadiran Allah. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi menekankan bahwa zikir yang sempurna adalah zikir yang menyertai seluruh aspek kehidupan, sehingga manusia selalu sadar bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Zikir perbuatan menjadikan seluruh aktivitas manusia sebagai sarana ibadah, memperkuat kesadaran bahwa tujuan hidup bukan sekadar dunia, tetapi pengenalan dan pengabdian kepada Allah. Ketiga jenis zikir ini saling melengkapi. Zikir lisan menumbuhkan konsentrasi dan hafalan. Zikir hati menumbuhkan kesadaran spiritual dan penghayatan batin. Sedangkan zikir perbuatan menjadikan seluruh kehidupan sebagai pengingat Allah. Zikir yang konsisten dan terpadu mampu membersihkan hati, memperkuat iman, menenangkan jiwa, dan membawa manusia pada pengalaman langsung ma'rifatullah. Menurut tasawuf, manusia yang mampu mengintegrasikan ketiga bentuk zikir ini akan mengalami transformasi spiritual yang mendalam, di mana hatinya senantiasa hidup dalam kesadaran akan keagungan Allah, menjadikan zikir bukan sekadar ritual, tetapi jalan menuju pencerahan spiritual dan ma'rifatullah. Zikir dalam perspektif sufi. Dalam tradisi tasawuf, zikir dipandang sebagai inti dari perjalanan spiritual menuju ma'rifatullah. Para sufi menekankan bahwa zikir bukan sekadar pengulangan kalimat, tetapi sarana untuk menembus lapisan batin, membersihkan hati, dan merasakan kehadiran Allah secara nyata. Zikir dalam perspektif sufi menekankan kualitas penghayatan, keikhlasan, dan cinta kepada Allah, bukan sekadar kuantitas ucapan. Rabi'ah Al-Adawiyah, salah satu tokoh sufi terbesar, mengajarkan bahwa zikir yang dilakukan dengan cinta murni kepada Allah mampu menghapus rasa takut dan harap yang semu, menggantikannya dengan pengabdian yang tulus. Dalam ajaran Rabi'ah, zikir bukan hanya alat untuk memohon, tetapi juga cara untuk sepenuhnya menyerahkan diri kepada kehendak Allah, menumbuhkan kesadaran akan keesaannya, dan membuka pintu ma'rifatullah. Sufi klasik seperti Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah menekankan bahwa zikir yang murni membawa hamba merasakan kehadiran Allah di setiap aspek kehidupan. Zikir menjadi alat untuk menyadari hakikat segala ciptaan sebagai manifestasi dari Allah. Menurut Ibnu Arabi,
Hamba yang mampu menyatukan zikir lisan, hati, dan perbuatan akan mengalami pengalaman spiritual yang mendalam, di mana kesadaran ego perlahan-lahan luntur dan digantikan oleh kesadaran bahwa seluruh alam bersumber dari Allah dan kembali kepadanya. Zikir dalam perspektif Sufi adalah proses transformasi batiniah yang membawa manusia dari keterikatan duniawi menuju kesadaran hakiki akan keagungan Allah. Para Sufi menekankan juga pentingnya zikir yang dilakukan secara istiqomah atau konsisten. Zikir yang dilakukan setiap hari dengan penghayatan akan menumbuhkan cahaya dalam hati yang dalam istilah tasawuf disebut nur qalb. Cahaya ini memungkinkan manusia mengenali tanda-tanda kebesaran Allah, merasakan kedekatannya, dan memperoleh kebijaksanaan spiritual. Hadis riwayat Abu Hurairah menyebutkan, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Pernyataan ini menunjukkan bahwa zikir adalah jalan hidup bagi hati, yang membedakan antara jiwa yang sadar secara spiritual dan jiwa yang mati secara batin. Selain itu, dalam perspektif Sufi, zikir tidak hanya membawa kedekatan dengan Allah, tetapi juga menumbuhkan akhlak mulia. Hati yang selalu zikir akan lebih rendah hati, sabar, penyabar, dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Zikir membersihkan batin dari kesombongan dan nafsu, sehingga manusia menjadi lebih siap untuk menerima ma'rifatullah. Zikir Sufi juga sering dikaitkan dengan latihan batin seperti muraqabah, mengawasi diri dan kesadaran terhadap Allah, dan tahajud, salat malam, yang semuanya bertujuan menghadirkan hati dalam kesadaran penuh akan kehadiran Allah. Zikir dalam perspektif Sufi menekankan integrasi antara lisan, hati, dan perbuatan. Zikir lisan menguatkan hafalan dan pengucapan syahadat. Zikir hati menumbuhkan kesadaran batin, dan zikir perbuatan menjadikan seluruh aktivitas manusia sebagai sarana ibadah. Ketika ketiga aspek zikir ini dilakukan dengan sepenuh hati, manusia akan mengalami pengalaman ma'rifatullah yang nyata, di mana hati hidup dalam kesadaran terus-menerus akan Allah. Zikir menjadi jembatan antara kehidupan lahiriah dan pengalaman batiniah, memadukan ibadah formal, penghayatan spiritual, dan tindakan nyata dalam satu kesatuan yang harmonis. Secara keseluruhan, zikir menurut perspektif Sufi adalah sarana transformasi batiniah, membersihkan hati, menumbuhkan cinta, dan kesadaran terhadap Allah, serta membuka jalan menuju ma'rifatullah. Zikir yang dilakukan dengan konsistensi, penghayatan, dan cinta menjadi inti dari kehidupan spiritual, menjadikan hamba sadar akan keberadaan Allah dalam setiap momen hidup, dan menghadirkan ma'rifatullah sebagai pengalaman batin yang hakiki. Zikir dan peningkatan kualitas iman. Zikir tidak hanya menjadi sarana pembersihan hati dan pengalaman spiritual, tetapi juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas iman seseorang. Iman dalam perspektif Islam bukan hanya keyakinan intelektual terhadap Allah dan ajarannya, tetapi juga kesadaran batin yang tercermin dalam perilaku, akhlak, dan penghayatan hidup. Zikir berperan sebagai penguat ikatan batin antara hamba dan Tuhannya, sehingga setiap tindakan, lahir dan batin, senantiasa diarahkan untuk mencari ridha Allah. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 205 menyatakan, "Dan sebutlah zikir Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di pagi dan petang hari, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Ayat ini menunjukkan bahwa zikir bukan sekadar rutinitas, tetapi sarana untuk menumbuhkan ketenangan, penghayatan, dan kesadaran spiritual, yang semuanya merupakan pilar penguatan iman. Zikir menumbuhkan kesadaran bahwa segala sesuatu di dunia ini berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Kesadaran ini membimbing manusia untuk meletakkan iman dalam konteks pengalaman nyata, di mana keyakinan terhadap Allah tidak hanya menjadi konsep, tetapi tercermin dalam setiap aktivitas sehari-hari. Hadis riwayat Abu Hurairah menyebutkan, zikir adalah cahaya bagi hati. Cahaya yang dimaksud bukan sekadar metafora, melainkan manifestasi dari kesadaran yang membimbing manusia untuk selalu berada dalam koridor iman. Hati yang senantiasa zikir menjadi lebih peka terhadap perintah Allah, menjadikan iman hidup dan nyata,
serta memudahkan manusia untuk mengambil keputusan berdasarkan kesadaran spiritual, bukan semata-mata kepentingan duniawi. Selain itu, zikir juga memperkuat kualitas iman dengan menenangkan jiwa dan mengurangi pengaruh godaan nafsu. Hati yang selalu zikir mampu menahan hawa nafsu yang bisa menjerumuskan manusia pada kesalahan dan dosa. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa zikir menanamkan kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan, sehingga hamba lebih mampu menjaga dirinya dari tindakan yang bertentangan dengan prinsip iman. Zikir menjadi alat kontrol spiritual yang memungkinkan manusia tetap berada dalam kesadaran iman, bahkan dalam situasi yang penuh tantangan atau godaan dunia. Zikir juga meningkatkan kualitas iman melalui penghayatan batin yang mendalam. Zikir hati yang dilakukan dengan kesadaran penuh akan Allah memungkinkan manusia merasakan kedekatan dan kasih sayang Allah. Zikir jenis ini menumbuhkan rasa takut dan harap yang seimbang, yaitu rasa takut kepada azab Allah bagi pelanggar perintahnya dan rasa harap kepada rahmatnya bagi yang taat. Keseimbangan ini menjadi fondasi spiritual yang kokoh, membuat iman tidak goyah meskipun menghadapi ujian hidup yang berat. Zikir hati menumbuhkan kekuatan spiritual untuk terus istiqamah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selain zikir hati, zikir lisan dan zikir perbuatan juga berperan dalam meningkatkan iman. Zikir lisan memperkuat pengucapan kalimat tauhid dan doa, menanamkan keyakinan dalam pikiran, sementara zikir perbuatan menjadikan seluruh aktivitas hidup sebagai refleksi iman. Dengan mengintegrasikan ketiga bentuk zikir ini, manusia dapat mencapai kualitas iman yang tidak hanya kuat secara teori, tetapi hidup dan terpancar dalam tindakan sehari-hari. Secara keseluruhan, zikir adalah sarana esensial untuk meningkatkan kualitas iman. Karena zikir menghadirkan hati, pikiran, dan perbuatan dalam kesadaran penuh akan kehadiran Allah. Zikir menjadikan iman hidup, kuat dan menyeluruh, menumbuhkan ketenangan, kesabaran, dan ketaatan, serta membuka pintu ma'rifatullah. Hamba yang zikirnya konsisten akan mengalami iman yang bercahaya, yang menuntun setiap langkah kehidupan menuju ridha Allah dan kesadaran hakiki akan keagungannya. Zikir sebagai jalan kesadaran spiritual. Zikir merupakan jalan utama menuju kesadaran spiritual, di mana seorang hamba tidak hanya mengingat Allah secara lahiriah, tetapi juga merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Kesadaran spiritual adalah kondisi batin di mana manusia menyadari keterhubungannya secara langsung dengan Allah, memahami bahwa segala sesuatu berasal darinya, dan setiap tindakan sehari-hari merupakan refleksi dari hubungan tersebut. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa zikir berfungsi sebagai alat untuk menenangkan hati, mengarahkan pikiran, dan menyadarkan batin agar senantiasa hidup dalam kehadiran Allah. Zikir menjadi sarana untuk menginternalisasi nilai-nilai spiritual dan menembus lapisan nafsu yang menutupi kesadaran sejati. Dalam Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, "Sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Ayat ini menegaskan hubungan langsung antara zikir dan kesadaran spiritual. Zikir menghadirkan ketenangan batin yang memungkinkan manusia memusatkan perhatian pada hakikat kehidupan dan keberadaan Allah. Ketenangan ini bukan hanya perasaan emosional, tetapi kondisi spiritual yang menumbuhkan pengenalan hakiki, yaitu ma'rifatullah. Kesadaran spiritual melalui zikir membimbing manusia untuk melihat segala fenomena dunia sebagai tanda kebesaran Allah, sehingga setiap pengalaman hidup menjadi pelajaran spiritual yang memperkuat iman dan pengetahuan batin. Zikir yang dilakukan dengan konsentrasi dan penghayatan menghubungkan hati, pikiran, dan perasaan dengan kehadiran Allah. Hadis riwayat Abu Hurairah menyebutkan, zikir adalah cahaya bagi hati. Cahaya yang dimaksud adalah kemampuan hati untuk menyadari keagungan Allah, membedakan antara nafsu dan petunjuknya, serta meresapi makna setiap perintah dan larangan yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis. Zikir menumbuhkan kesadaran bahwa tujuan hidup bukan sekadar memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi mencapai kedekatan batin kepada Allah. Dengan kesadaran ini,
Manusia mampu menata hidupnya agar selaras dengan kehendak Allah dan menghindari perilaku yang dapat menutupi cahaya batin. Selain itu, zikir berperan sebagai latihan spiritual yang menguatkan kemampuan introspeksi dan pengawasan diri. Muraqabah. Dalam zikir, hamba belajar mengawasi pikiran, perasaan, dan niatnya agar tetap berada dalam koridor yang diridai Allah. Praktik zikir yang konsisten membangun sensitivitas spiritual, sehingga manusia mampu menangkap petunjuk, memperbaiki diri, dan menghindari kesalahan sebelum menjadi kebiasaan. Para sufi menekankan bahwa kesadaran spiritual melalui zikir bukan sekadar kegiatan pasif, tetapi pengalaman aktif yang melibatkan hati, akal, dan tindakan dalam satu kesatuan harmonis. Zikir juga memampukan manusia untuk menyadari keterbatasannya sebagai hamba dan ketergantungan mutlak pada Allah. Kesadaran ini menumbuhkan kerendahan hati, rasa syukur, dan ketundukan yang tulus. Hamba yang sadar secara spiritual melalui zikir tidak mudah tergoda oleh kesenangan dunia atau godaan nafsu, karena hati telah tersambung dengan sumber kehidupan yang sejati, yaitu Allah. Dengan demikian, zikir menjadi jembatan antara aktivitas lahiriah dan pengalaman batiniah, menjadikan setiap gerak, kata, dan pikiran sebagai refleksi kesadaran spiritual yang mendalam. Secara keseluruhan, zikir adalah jalan untuk membangun kesadaran spiritual yang utuh. Zikir menyeimbangkan hati, pikiran, dan tindakan agar selaras dengan kehadiran Allah, membersihkan diri dari nafsu dan gangguan duniawi, serta menumbuhkan pengenalan hakiki terhadap Allah, yaitu ma'rifatullah. Hamba yang konsisten berzikir akan hidup dengan hati yang terang, pikiran yang jernih, dan jiwa yang tentram, menjadikan zikir bukan sekadar ritual, tetapi pengalaman transformasi spiritual yang mendalam. Zikir dalam kehidupan sehari-hari. Zikir tidak terbatas pada waktu tertentu atau tempat khusus. Ia dapat diintegrasikan ke dalam seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif Islam, zikir bukan hanya amalan ritual di masjid atau saat salat, tetapi juga praktik yang membimbing hati untuk tetap sadar akan Allah dalam setiap aktivitas. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 memerintahkan, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak." Perintah ini tidak membatasi zikir hanya pada lisan, tetapi mengarahkan agar pengingatan kepada Allah melekat pada setiap pikiran, perasaan, dan tindakan, sehingga zikir menjadi bagian dari kesadaran hidup. Zikir yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari membantu manusia menginternalisasi ma'rifatullah dalam setiap aspek pengalaman manusia. Zikir praktis sehari-hari bisa dilakukan melalui zikir hati, yaitu menyadari kehadiran Allah dalam setiap aktivitas. Misalnya, saat bekerja, seorang muslim dapat berniat mencari rezeki halal sambil mengingat bahwa segala hasil usaha adalah anugerah Allah. Saat berbicara, hati tetap mengingat Allah agar ucapan menjadi penuh tanggung jawab dan bermanfaat. Zikir hati juga meliputi rasa syukur atas nikmat, kesabaran menghadapi ujian, dan kesadaran akan keterbatasan diri sebagai hamba Allah. Hadis riwayat Abu Darda menyebutkan, "Barang siapa yang mengingat Allah dalam segala aktivitasnya, maka hidupnya menjadi penuh keberkahan." Dengan demikian, zikir tidak hanya menjadi amalan spiritual, tetapi juga sarana untuk membentuk kualitas hidup yang selaras dengan kehendak Allah. Zikir lisan dapat dimasukkan ke dalam rutinitas sehari-hari melalui bacaan seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, atau membaca doa-doa singkat sebelum dan sesudah aktivitas. Zikir lisan ini menumbuhkan konsentrasi, penghayatan, dan pengingat eksternal akan kehadiran Allah. Bahkan aktivitas sederhana seperti makan, berjalan, atau mengendarai kendaraan dapat menjadi sarana zikir dengan mengucapkan basmalah atau mengingat bahwa segala ciptaan adalah tanda kebesaran Allah. Dengan cara ini, zikir mengubah setiap momen kehidupan menjadi ibadah yang mendekatkan manusia kepada ma'rifatullah. Selain itu, zikir perbuatan menjadikan seluruh tindakan manusia sebagai refleksi pengingatan kepada Allah. Misalnya, membantu orang lain, menunaikan hak-hak sesama,
atau bersedekah dapat dilakukan dengan niat ibadah, sehingga setiap tindakan sehari-hari menjadi zikir nyata. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi menekankan bahwa zikir yang sempurna adalah zikir yang menyertai seluruh aspek kehidupan, sehingga kesadaran spiritual tidak terputus hanya pada waktu tertentu, tetapi menjadi gaya hidup yang harmonis dan berkesinambungan. Zikir dalam aktivitas sehari-hari membimbing manusia untuk hidup selaras dengan prinsip Islam, menyeimbangkan urusan duniawi dan spiritual, serta memperkuat kualitas iman secara konsisten. Integrasi zikir dalam kehidupan sehari-hari juga melatih konsistensi, kesabaran, dan penghayatan spiritual. Hamba yang terbiasa berzikir dalam setiap aktivitas akan lebih mudah mengendalikan nafsu, menjaga akhlak, dan tetap fokus pada tujuan akhir, yaitu kedekatan dengan Allah. Zikir menjadi pengingat konstan bahwa kehidupan ini sementara dan semua tindakan harus diarahkan untuk memperoleh ridha-Nya. Dalam perspektif tasawuf, praktik zikir yang menyeluruh ini membantu manusia merasakan kehadiran Allah secara kontinu, sehingga makrifatullah bukan sekadar pengalaman ritual, tetapi hidup sebagai realitas sehari-hari. Secara keseluruhan, zikir dalam kehidupan sehari-hari mengajarkan manusia untuk selalu sadar akan Allah. Dalam setiap aktivitas, menginternalisasi makrifatullah, dan menjadikan seluruh pengalaman hidup sebagai sarana ibadah. Zikir yang konsisten dan menyeluruh menjadikan hati hidup, jiwa tentram, dan tindakan selaras dengan kehendak Allah. Menjadikan zikir bukan hanya ritual, tetapi cara hidup yang membawa manusia lebih dekat kepada pengenalan hakiki terhadap Tuhannya. Hambatan dalam zikir dan cara mengatasinya. Meskipun zikir merupakan jalan utama menuju ma'rifatullah, praktik zikir sering menghadapi berbagai hambatan yang dapat menghalangi kesadaran batin dan kedekatan dengan Allah. Hambatan-hambatan ini bisa bersifat internal maupun eksternal, dan jika tidak disadari, dapat menjadikan zikir hanya sebagai rutinitas lahiriah tanpa penghayatan spiritual. Salah satu hambatan internal yang paling umum adalah keterikatan hati pada dunia, seperti kesibukan, ambisi materi, atau keterikatan emosional yang berlebihan. Hati yang dipenuhi kecemasan dan keinginan duniawi cenderung lalai dalam mengingat Allah. Dalam Al-Quran Surat Al-Munafiqun ayat 9, Allah mengingatkan mereka yang hatinya lalai dari mengingat Allah adalah seperti orang yang kehilangan arah. Ayat ini menunjukkan bahwa lalai dalam zikir dapat menjauhkan hati dari kesadaran spiritual yang sejati. Selain itu, hambatan internal lainnya adalah pengaruh nafsu dan sifat tercela seperti kesombongan, iri, amarah, dan malas. Sifat-sifat ini menutup cahaya hati dan menghalangi manusia merasakan kehadiran Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan bahwa hati yang keras dan penuh kesombongan sulit menerima cahaya zikir. Zikir yang dilakukan tanpa penghayatan hati atau sekadar formalitas juga termasuk hambatan, karena lisan mengucap tetapi hati tetap lalai sehingga ma'rifatullah tidak tercapai. Para sufi klasik menekankan bahwa zikir yang efektif harus melibatkan hati, pikiran, dan tindakan secara konsisten agar dapat menembus lapisan-lapisan nafsu yang menutupi kesadaran spiritual. Hambatan eksternal juga dapat muncul, seperti kesibukan pekerjaan, tekanan sosial, atau lingkungan yang kurang mendukung praktik zikir. Aktivitas sehari-hari yang padat sering membuat manusia melupakan zikir, sehingga hati menjadi jauh dari Allah. Hadis riwayat Abu Hurairah menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis ini mengingatkan bahwa tanpa zikir, hati menjadi mati secara spiritual. Sehingga setiap hambatan yang menghalangi zikir harus diatasi agar hati tetap hidup dan sadar akan kehadiran Allah. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, beberapa strategi dapat diterapkan. Pertama, disiplin dalam praktik zikir. Menentukan waktu khusus seperti pagi, petang, atau setelah sholat membantu membangun konsistensi. Kedua, menenangkan hati melalui ibadah tambahan seperti sholat malam, sya'nau tahajud, dan tafakur sehingga hati lebih siap menerima cahaya zikir. Ketiga,
meningkatkan kualitas zikir dengan penghayatan, yaitu memahami makna kalimat zikir, merasakan kehadiran Allah dalam hati, dan mengaitkan zikir dengan niat yang tulus untuk mendekatkan diri kepadanya. Keempat, memilih lingkungan yang mendukung praktik zikir, seperti berkumpul dengan orang-orang saleh atau mengikuti majelis ilmu, dapat menumbuhkan motivasi dan meningkatkan konsistensi. Selain itu, zikir perbuatan juga menjadi sarana mengatasi hambatan. Dengan menginternalisasi zikir ke dalam aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, belajar, dan berinteraksi sosial, manusia dapat tetap mengingat Allah meski sibuk. Zikir yang dilakukan dengan niat ikhlas menjadikan setiap perbuatan sebagai pengingat Allah, sehingga hambatan eksternal menjadi tidak mengganggu kesadaran batin. Para sufi menekankan bahwa kunci mengatasi hambatan zikir adalah kombinasi antara disiplin, penghayatan, dan niat tulus, sehingga hati tetap hidup dan terang dalam kesadaran spiritual. Secara keseluruhan, hambatan dalam zikir tidak dapat dihindari, tetapi dapat diatasi dengan disiplin, kesadaran, dan penghayatan yang konsisten. Dengan strategi yang tepat, zikir menjadi sarana yang efektif untuk membersihkan hati, memperkuat iman, dan membuka pintu makrifatullah. Hamba yang mampu mengatasi hambatan ini akan mengalami transformasi batin yang mendalam, hidup dalam kesadaran terus-menerus akan kehadiran Allah, dan menjalani kehidupan dengan hati yang tentram, jernih, dan selaras dengan kehendak Tuhannya. Kesimpulan dan motivasi praktik zikir. Zikir adalah sarana utama dalam perjalanan spiritual menuju makrifatullah, yaitu pengenalan hakiki seorang hamba terhadap Allah. Sepanjang pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa zikir tidak hanya sekadar pengulangan kata-kata atau rutinitas formal, tetapi merupakan praktik yang menyatukan hati, pikiran, dan perbuatan dalam kesadaran penuh akan kehadiran Allah. Zikir menumbuhkan kesadaran spiritual, membersihkan hati dari sifat tercela, memperkuat iman, dan menghadirkan ketenangan batin. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman, "Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu." Ayat ini menegaskan timbal balik spiritual antara zikir manusia dan perhatian Allah, sekaligus menunjukkan bahwa zikir adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada ma'rifatullah. Zikir juga berfungsi sebagai alat transformasi diri. Dengan zikir, manusia belajar menata niat, menyeimbangkan emosi, dan menyelaraskan tindakan sehari-hari dengan kehendak Allah. Hadis riwayat Abu Hurairah menyebutkan, zikir adalah cahaya bagi hati. Cahaya ini memungkinkan manusia untuk membedakan antara suara nafsu dan petunjuk Allah, menumbuhkan kesadaran hakiki, dan membawa hati pada pengalaman ma'rifatullah. Zikir yang dilakukan dengan konsistensi, penghayatan, dan niat ikhlas mampu menembus lapisan-lapisan ego, kesombongan, dan keterikatan duniawi, sehingga hati menjadi terang dan penuh kesadaran akan kebesaran Allah. Praktik zikir dalam kehidupan sehari-hari menjadikan setiap aktivitas sebagai sarana ibadah. Zikir tidak terbatas pada waktu tertentu atau tempat tertentu. Ia dapat dilakukan melalui zikir lisan, zikir hati, dan zikir perbuatan. Zikir lisan menguatkan pengucapan kalimat tauhid dan doa. Zikir hati menumbuhkan kesadaran spiritual yang mendalam. Dan zikir perbuatan menginternalisasi kesadaran tersebut ke dalam tindakan sehari-hari. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi menekankan bahwa zikir yang menyertai seluruh aspek kehidupan adalah zikir yang paling efektif karena hati terus-menerus terhubung dengan Allah. Dengan cara ini, zikir menjadikan hidup manusia selaras dengan kehendak Allah, meningkatkan kualitas iman, dan membuka pintu ma'rifatullah secara berkesinambungan. Hambatan dalam zikir, seperti kesibukan dunia, pengaruh nafsu, atau lingkungan yang kurang mendukung, dapat diatasi dengan disiplin, penghayatan, dan integrasi zikir dalam aktivitas sehari-hari. Menentukan waktu khusus, menjaga konsentrasi, memperkuat niat ikhlas, dan memilih lingkungan yang mendukung merupakan strategi praktis untuk memastikan zikir tetap hidup dan efektif. Para sufi klasik menekankan bahwa kunci keberhasilan zikir adalah konsistensi, kesadaran penuh, dan cinta kepada Allah.
Zikir yang dilakukan dengan penuh penghayatan, menghidupkan hati, menumbuhkan cahaya batin, dan menghadirkan pengalaman makrifatullah yang nyata. Sebagai kesimpulan, zikir adalah fondasi spiritual yang esensial bagi setiap muslim yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dan merasakan makrifatullah. Zikir mengubah hati yang gelap oleh nafsu menjadi terang, menguatkan iman, menyeimbangkan pikiran dan tindakan, serta menghadirkan ketenangan batin. Zikir bukan hanya ritual tambahan, tetapi cara hidup yang menyeluruh, yang menuntun manusia dari keterikatan dunia menuju pengenalan hakiki terhadap Allah. Oleh karena itu, setiap muslim dianjurkan untuk menjadikan zikir sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, dengan penghayatan penuh, niat ikhlas dan konsistensi, sehingga setiap langkah hidup menjadi refleksi kesadaran spiritual, hati hidup dan jiwa tenteram dalam cahaya marifatullah. Alhamdulillah, kita telah membahas bersama tentang zikir dan bagaimana zikir menjadi jalan menuju marifatullah. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi hati kita, menambah kesadaran spiritual, dan memperkuat iman dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa saudara seiman, untuk selalu mengamalkan zikir dalam setiap aktivitas, baik melalui lisan, hati, maupun perbuatan, sehingga setiap langkah kita menjadi ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Semoga dalam pembelajaran kita kali ini, kita semua mendapatkan keberkahan, hati yang tenang, dan kemampuan untuk merasakan kehadiran Allah dalam setiap momen hidup. Jika saudara seiman merasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar ilmu ini bisa tersebar dan kita bisa belajar bersama lebih banyak lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.